Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, NIM SF19203 dari Stikes Borneo Lestari Banjarbaru. Jurusan S1 Farmasi. Di sini saya akan membahas tentang pelayanan informasi obat, yaitu beserta konseling pada saat menerima resep dan konseling pada saat menyerahkan obat yang telah dilayani berdasarkan resep. Apa saja sih yang harus kita lihat atau harus kita lakukan pada saat konseling untuk menerima resep dari pasien yang pertama kali? Nah, di sini akan saya bahas bagaimana cara konseling yang baik dan benar. Oke. Ya, untuk konseling pada saat menerima resep. Sebagai seorang apoteker, kita wajib memberikan beberapa pertanyaan pada saat kita menerima resep. Yang pertama, mengenalkan diri. Ya, ingat itu, mengenalkan diri Anda sebagai apoteker pada saat Anda bertugas atau shift jaga Anda. Yang kedua, tanyakan resep tersebut untuk siapa. Yang ketiga, mengajukan 3 pertanyaan pertama atau pertanyaan umum yang biasanya dilakukan oleh seorang apoteker. Yang pertama, apa yang dikatakan dokter mengenai penyakit pasien? Nah, ini nanti akan berhubungan terus. Apa yang dikatakan dokter mengenai penyakit pasien. Yang kedua, apa yang diinformasikan oleh dokter tentang cara pakai obat tersebut? Apakah sudah diberikan informasinya, misal 3 kali sehari dan bla 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 bla. Ya, kayak gitu. Apakah yang ketiga, apakah harapan yang disampaikan dokter setelah pasien ini menerima atau meminum obat tersebut sesuai dengan resep yang telah ditulis dia? Itu 3 pertanyaan yang umum ditanyakan oleh seorang apoteker. Dan yang keempat, melihat bentuk sediaan apakah sesuai dengan kondisi pasien. Misal ini ada pasien bayi, dia itu diberi tablet kan nggak sesuai, nggak bisa diminum. Nah, itu kita harus mentelaah atau men-screening resep tersebut. Yang kelima, untuk pasien yang mempunyai riwayat diabetes dan hipertensi. Nah, ini harus kita tanyakan terlebih dahulu kepada pasien, apakah sudah pernah mengkonsumsi obat tersebut atau belum. Kalau belum, kan kita akan menjelaskan bagaimana informasinya sampai ke bagaimana cara kerjanya atau makanan-makanan yang tidak boleh dimakan pada saat perawatan atau pada saat menjalankan terapi. Nah, yang keenam, untuk resep dengan obat-obat antibiotik seperti golongan penisilin dan sulfa, itu harus kita tanyakan terlebih dahulu kepada pasien apakah dia mengalami alergi atau tidak. Ini sangat fatal ya. Ini jarang juga ditanyakan oleh seorang apoteker pada saat prakteknya. Nah, jadi ini wajib kita simpan di dalam memori, oke? Memorinya di hati. Biar kita bisa menggunakannya atau mempraktikkannya dengan benar. Kalau terjadi alergi atau iritasi yang disebabkan oleh antibiotik, itu akan fatal banget. Nah, jadi kita harus fokus dan kita harus teliti. Harus kita tanyakan kepada pasien tersebut apakah memiliki alergi atau tidak kalau ada resep yang menggunakan antibiotik. Dan yang terakhir, untuk resep yang memiliki tanda ITER 3 kali. Nah, ini kita wajib tanyakan bagaimana perkembangannya, bagaimana kondisi pasiennya, bagaimana cara pengobatannya itu, apakah sudah sesuai teratur atau tidak, agar kita bisa mentelaah bagaimana kondisi pasien ini setelahnya. Oke, apakah yang selanjutnya yaitu tetap dengan tema ITER 3 kali, kita tanyakan apakah ada efek samping yang tidak diharapkan yang terjadi pada saat pengobatan sebelumnya. Oke. Nah, itulah untuk konseling pada saat menerima resep. Banyak kan? Ya. Kita lanjut ke prakteknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya ya. Mau beli resep obat dari dokter. Oke, silakan Bapak masuk. Silakan duduk dulu, Pala. Iya Pak, terima kasih. Silakan duduk dulu.
mohon maaf Bapak menunggu. Selamat pagi sebelumnya Bapak, selamat datang di Apotek Syariah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai sebagai apoteker yang bertugas di sini. Sebelumnya Bapak ada apa ya keperluannya ya Pak? Oh ini Pak, saya tadi habis Ini. dari rumah sakit ini, Nah. kemudian dokternya habis dari konsul, tadi dokternya memberikan resep ini, katanya ambil atau cari obat di apotek ini. Oh, Ini Pak resep dari dokter. Ya, saya lihat dulu ya Pak. Ya, Oke. Ini resep untuk siapa ya Pak? untuk saya Pak. Bapak namanya Muhammad Iksan, 30 tahun, benar? Ya Pak, 30 tahun. Oh, iya. Nah, saya sebelumnya mau bertanya Pak, Ya Pak. apa yang dikatakan dokter mengenai penyakit Bapak? Kata dokter, Hmm, saya ini mengalami gejala hipertensi Pak. hipertensi, iya. Tadi tekanan darahnya berapa ya Pak? Sekitar 160 per 150 per 110 Pak. 150 per 110 ya? Iya Pak. Oh, iya. Sebelumnya apakah Bapak ada dikasih tahu bagaimana cara pakai obatnya oleh dokter? Kata dokternya, langsung saja tanyakan kepada Bapak Pak, pada apotek sini Pak. Oh, iya ya. Kalau harapan dokter bagaimana Pak setelah Bapak meminum obat ini? Harapan dokter, kata Sidin, ketika minum obat ini tekanan darah saya itu agar cepat turun Pak, dan darah saya normal kembali Pak. Oh, iya ya. Dan semoga cepat sembuh ya kata dia. Oh, iya ya. Semoga ya Pak lah. Ya, Nih, sebelumnya Bapak ini kan hipertensi nih. ya Pak. Tekanannya 150 per 110. Bapak apakah pernah minum obat tekanan darah tinggi sebelumnya Pak? Atau belum sama Tidak sekali? pernah Pak. Ini Kalau- yang pertama kali Pak. Oh, ini kalau riwayat ada nggak Pak? Riwayat. Keluarga misalnya yang... Oh, kalau keluarga ada Pak. Oh, ada. Ya. Iya, ya, ada. Ini Bapak obatnya ada Capsopril 25 mg sama Amlodipin 10 mg. Itu obat hipertensi keduanya ya Pak. Ya. Nah, ini totalnya harganya 15.000 Bapak. Apakah Bapak mau menebus semuanya atau enggak? 15.000 itu untuk satu obat atau keduanya Pak itu? Ini total semuanya Pak. Oh, total semuanya. Oke, kedua obatnya. Iya, iya. Di Capsoprilnya sebanyak 10, Amlodipinnya 10 juga. Oh, jadi langsung dua paket dapat 15.000 ya? Iya, dapat 15.000 Oh Bapak. ya. Semuanya. Buat keduanya Pak. Oh, keduanya. Iya. Nah, Bapak, jadi Bapak tunggu sebentar di sini, saya siapkan obatnya dulu ya. Iya Pak. Oke. Oke, tadi kan sudah dipraktekkan bagaimana cara untuk konseling pada saat menerima resep dari pasien yang baik dan benar. Dan sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara konseling saat menyerahkan obat kepada pasien. Nah, yang harus kita tanyakan ada 8 pertanyaan. Sebagai apoteker, wajib ya. Yang pertama, serahkan obat disertai penjelasan cara pakainya. Oke, ini wajib. Yang kedua, jelaskan cara penyimpanan obat yang baik dan benar. Yang ketiga, jelaskan mengenai jangka pengobatannya. Misalnya, kalau antibiotik khususan 7 hari minimal kayak gitu, 5 hari minimal. Nah, itu kayak gitu. Dan yang keempat, jelaskan aktivitas dan makanannya apa aja yang harus dihindari. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya nih penderita hipertensi, oh, Mbak atau Masnya atau Bapak atau Ibunya jangan terlalu capek, istirahat yang cukup minimal 8 jam saat tidur kayak gitu. Dan untuk makanan yang dihindari, jangan makan makanan yang berminyak atau bersantan. Nah, kayak gitu yang akan memicu peningkatan tekanan darahnya. Tuh. Yang kelima, kita akan merangkum semua hal yang telah kita jelaskan, baik itu dari segi cara pakainya, pemberian aktivitas yang dihindari, makanan yang dihindari, dan yang keenam, untuk pasien kita wajibkan apakah penjelasan kita sudah paham atau belum dengan cara meminta pasien tersebut untuk mengulang kembali kata-kata yang telah kita jelaskan. Nah, yang ketujuh, menyampaikan agar pasien segera menghubungi dokter apabila terjadi efek samping pada saat
terapi atau pada saat pengobatan berjalan. Nah, yang kedelapan, mengucapkan terima kasih dan semoga lekas sembuh. Nah, ini sangat penting walaupun jarang digunakan. Oke, langsung kita lanjutkan ke prakteknya. Mohon maaf Bapak ya, menunggu Bapak. Ya Pak. Nah, ini obatnya Bapak. Atas nama Bapak Muhammad Ehsan ya Pak lah. Iya Pak. 30 tahun. Ya. Oke. Nah, ini yang pertama ini ada kaptopril ya Pak, obat darah tinggi atau obat hipertensi 3 kali sehari, nanti diminumnya bisa sebelum makan atau sesudah makan 2 jam ya. Nah, yang ini obatnya ada amlodipin satunya lagi, sama obat hipertensi juga. Nanti diminumnya 1 kali sehari, pagi hari nanti ya Pak. Pagi hari. Tinggi, sesudah makan atau sebelum makan bisa. Oke. Nah, kalau sebelum makan ya Pak setengah jam, tapi kalau sesudah makan nanti 1 jam. Biar cepat reaksinya juga. Untuk ini tadi Pak 3 kali sehari pagi ya. Pagi, siang, sama malam per 8 jam ya Pak. Nanti Bapak itu aja 8 jam minum, 8 jam Misalnya lagi dari minum. pagi jam Gitu, aja 7 8 jam Pak. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jam 2 ya, berarti jam siangnya. 2. Iya, benar Oh, Bapak. gitu ya. Kayak gitu ya. Oh Nah. iya, iya. Nanti sambil dicek juga kontrol ya Iya. untuk tekanan darah tingginya bagaimana. Iya. Apakah sedang menurun atau tidak. Iya. Nah, yang Untuk ini ininya tadi Pak, nggih, ini 1 kali sehari kan? nggih 1 Apakah kali sehari. langsung ini minum? Enggak apa-apa, Bapak. Oh, digabung barengan nggak ya? apa-apa. Nggak apa kalau barengan. Ya, Oh, oke ya. enggak apa-apa. Nah, nanti Pak, ini disimpannya nanti di dalam wadah yang tertutup rapat ya Pak. Iya Pak. Untuk penyimpanan obatnya bisa di dalam toples kayak gitu ya, tapi ditutup rapat. Sama jangan sampai dikenakan matahari langsung ya Pak. Oh, Bisa iya. dibuat di dalam lemari nanti ya. Iya, iya. Oke, nanti untuk pengobatannya kita coba dulu di sini sesuai resep dokter itu ada 3 hari. 3 hari ya. Nanti kalau sudah 3 hari itu Bapak datang aja ke sini, nanti kita tensi dulu ya. Iya. Nah, oke. Untuk nanti aktivitasnya apa? Untuk yang capek-capek dikurangi ya. Iya. Bapak pekerjaannya apa ya Pak? Oh, bertani Pak. Bertani. Oh, Ya. nggih. Nanti kalau misalnya nih bertaninya ini kisaran 5 jam sehari. Bapak kuranginya jadi 3 jam misalnya sehari, atur aja waktunya ya. Atau diseling-seling, istirahat dulu baru bertani lagi, istirahat, bertani lagi ya. Iya Pak. Kayak itu ya. Untuk makanannya jangan makanan yang bersantan ya Pak, sama yang kayak rendang-rendang yang banyak lemaknya kayak gitu. Maklumnya Pak, orang kampung ya kami makanannya yang asin-asin seperti Ikan asin ikan jangan asin, ya. ya ikan asin Nggih. dan banyak yang ya mengandung lemak tadi ya, yang santan-santan itu seperti sayur yang santan. Ya. Nah, itu yang banyak kami konsumsi Pak. di Oke. daerah kami. Tapi untuk selama terapi ini ya Pak, Ya, ya. semoga Bapak mematuhi juga nih. Ya. Kalau bisa sih jangan dulu ya dimakan yang untuk ikan asin, yang asin-asin gitu. Mau kicap asinnya ya dikurangi dulu ya Pak. Ya Pak, tapi kalau ikan Nggih. asinnya bisa diganti dengan telur bisa ya nggak? Bisa Pak. Oh, telur Cuman ya. telurnya nanti yang matang ya Pak, jangan yang mentah. Iya, iya. Canda ya Pak. Iya. Oke. Nanti itu untuk telur juga ya Pak, didadar aja ya Pak. Di dada. Tinggi. Atau diceplok tapi kuningnya itu di sedikit-sedikit aja, soalnya itu juga memacu ke kolesterol, nantinya takutnya Bapak malah naik kolesterolnya juga ya. Ada hubungannya Pak? Kolesterol Iya, sama ada juga sih. resep? Oh iya. Takutnya malah nambah nanti ya. Ya, Tapi sebelumnya nggak ada kan riwayat itu. ya Pak, ini baru pertama kali Pak. Oh, Ada oke. saya Ya. gejalanya aja mengarah ke sana sudah aja. Anjir ya. Jadi, Semoga nanti Bapak aman-aman saja ya. Semoga tensinya Iya. cepat turun dan Amin. stabil. ya, Nah, tadi kan Bapak sudah saya jelaskan nih. ya, Dari untuk pemakaian obatnya amlodipin 1 kali sehari pagi hari, ya. sebelum makan atau setelah makan 1 jam. Nah, yang ini untuk kaptoprilnya 3 kali sehari per 8 jam. Ya, Kalau ini setelah makan atau setelah sebelum? makan Bapak, atau sebelum makan 1 jam juga. Oh, boleh juga ya Pak. Tinggi ya, kali aja Bapak nanti nggak ingat ya atau kelupaan. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, Bapak kan sudah saya jelaskan nih untuk makanan juga. Ya. Jangan yang berlemak dan janganlah untuk yang asin-asin sementara terapi ya.
Ya, Pak. Nah, Bapak bisa nggak mengulangi atau menjelaskan kembali yang sudah saya sampaikan tadi? Oh iya Pak. Nggih. Ini tadi kan dimakan 1 kali sehari sebelum makan atau sesudah makan pagi hari. Iya. Kemudian ini tadi obatnya ini captopril Nggih. dimakan 3 kali sehari dengan bisa sebelum makan 1 jam atau sesudah makan tapi per 8 jam. Kalau ini tadi kan amlodipin ya Pak. Ini amlodipin, ini captoprilnya 2 ini pagi, ini 3 kali sehari per 8 jam. Ya. Kemudian makanan-makanan yang dianjurkan Bapak tadi seperti makanan yang berlemak dan yang asin-asin itu dikurangi. Ya. Atau sementara terapi ini tidak dianjurkan itu. Ya, benar Pak. Diganti dengan yang lain. Ya Pak. Ya. Ya. Jadi di sini misalnya ini saya jelaskan kembali ya Pak untuk cara pakainya. Kalau makanan sudah jelas Bapak kayaknya. Untuk minum obatnya ini amlodipin Bapak 10 mg satu sekali sehari pagi hari setengah jam sebelum makan atau 1 jam sesudah makannya Bapak. Oh ya, setengah jam ya Pak. Ya, sebelum makan atau 1 jam setelah makan. Iya. Nah, pagi hari ya Pak. Ya pagi Nah, hari. nggak apa-apa digabung dengan captopril, nanti captoprilnya Ya. 3 kali sehari per 8 jam bisa sesudah makan atau sesudah makannya 1 jam atau Ya. sebelum makan juga Iya. ya. Nah, itu ya Pak. Ya. Nah, di sini tadi Bapak sudah bayar juga sih ke kasir ya kan Pak? Sudah Pak, sudah. Nah, gitu. Ya udah. Ini Bapak ya, kalau misalnya nih ada efek samping yang tidak diinginkan, ada kemungkinan nanti kalau penggunaannya, tapi 3 hari ini jarang sih. Tapi takutnya kalau ada batuk kering kah kayak gitu ya, itu efek samping dari captopril ini Bapak. Oh iya. Ya, nanti itu bisa dikonsultasikan lagi ke dokter yang bersangkutan ya. Oh iya. Nah, gitu. Nah, terima kasih sebelumnya Bapak. Semoga lekas sembuh. Amin. Dan ini obatnya dan Ya. semoga stabil juga ya. Amin. Terima kasih Pak. Nggih, sama-sama. Nah, ini Bapak. Oke, terima kasih ya Pak. Nggih, sama-sama Bapak. Ya, selamat siang Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah untuk tata cara bagaimana Pio yang beserta konseling saat menerima resep dan konseling pada saat menyerahkan obat sesuai dengan resep yang telah dilaksanakan atau dikerjakan sebagai seorang apoteker. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.